guncangan dan gonjang-ganjing politik menjelang pemilihan gubernur Jawa Timur 2024 nanti kayaknya sudah dimulai. Setidaknya pada tanggal 4 Juni 2024 kemarin ada laporan masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sipil melaporkan Khofifah Indar Parawangsa ke KPK. Basis laporan itu adalah berkaitan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara kasus yang diangkat adalah program verifikasi dan validasi dari Kemensos pada tahun 2015 ketika Khofifah Indar Parawangsa menjabat menjadi Menteri Sosial. Bahkan ada indikasi kerugian negara dari program tersebut, yaitu sekitar 98 miliar. Tidak itu saja, forum itu juga melaporkan adanya dugaan korupsi yang merugikan negara dari proyek pengadaan tenda sekitar 7,8 miliar di Kementerian Sosial. Lagi-lagi itu terjadi ketika Khofifah Indar Parawangsa masih menjabat Menteri Sosial. Padahal sebelumnya juga terjadi, yaitu sekitar tanggal 21 Desember 2023. KPK juga melakukan penggeledahan ke kantor Gubernur Khofifah Indar Parawangsa dan wakilnya Emil Dardak. Penggeledahan itu dilakukan berkaitan dengan pengembangan kasus atas terdakwa Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Sahat Simanjuntak ini didakwa dan divonis berkaitan kasus korupsi hibah Pokmas yang kerugian negaranya adalah mencapai 39,5 miliar. Peristiwa itu dilakukan pada tahun 2020 hingga 2022. Nah, tiba-tiba saat itu menjelang Pilpres ada goncangan atau ada tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ke kantor Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Persoalannya entah sekarang kemana kasus itu, sekarang kayaknya sudah hilang. Padahal mestinya supaya tidak menjadi spekulasi atau pikiran publik yang negatif, KPK itu secepatnya membuat penjelasan. Apalagi kalau penggeledahan itu kasus pengembangan. Supaya apa? Supaya terjadi klarifikasi dan clear di kasusnya. Ini kan juga menyangkut kaitannya dengan Khofifah Indar Parawangsa mau mencalonkan Gubernur Jawa Timur. Kalau kasus ini tidak ada klarifikasi dan penjelasan yang detail dari KPK, maka bisa saja isu ini, isu hukum, persoalan hukum yang ada di KPK, yang sekarang berlangsung di KPK itu menjadi isu politik. Termasuk laporan dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil kemarin, itu akan menjadi komoditas politik. Kalau itu yang terjadi, tentu saja adalah Khofifah yang akan dirugikan. Maka yang lebih baik apa yang harus dilakukan oleh KPK? Pertama, harus membuat klarifikasi supaya kasusnya clear, terlibat atau tidak. Ketika tidak terlibat, maka KPK juga harus memperjelas. Tapi ketika terlibat, KPK juga harus memproses secara hukum. Jangan sampai kasus yang ditangani oleh KPK itu kemudian menjadi komoditas politik menjelang pemilihan gubernur. Lagi-lagi, kalau itu kemudian menjadi komoditas politik dan isu politik, yang dirugikan adalah Khofifah Indar Parawangsa. Persoalan apakah laporan dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil kemarin itu ada hubungannya dengan politik menjelang pemilihan gubernur atau tidak, itu tidak penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana sikap dan tindakan KPK memproses masalah tersebut. Karena ini sudah bisa menjadi ajang perdebatan. Karena dari kasus Khofifah ini bisa saja ini akan menjadi bom waktu dalam pergulatan politik menjelang pemilihan presiden. Kita masih ingat kasus penggeledahan itu juga kemarin juga dikaitkan dengan politik Pilpres. Nah, jangan sampai kemudian ini akan digiring lagi pada kasus menjelang pemilihan gubernur. Untuk itu publik hanya ingin menunggu apa keputusan KPK dari dua kasus tersebut yang menyangkut Khofifah Indar Parawangsa. Itu yang menjadi poin penting. Kalau memang ada keterlibatan, silakan diproses hukum. Tapi kalau tidak, silakan dijelaskan dan dihentikan kasusnya. Karena ini untuk kebaikan bersama. Dan jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan melalui proses politisasi hukum. Jadi hukum ini jangan sampai menjadi alat pihak tertentu untuk mendegradasi pihak lain.
Itu yang tidak sehat. Tetapi hukum harus tetap berjalan pada kedaulatan hukum itu sendiri.